berbicara tentang kehidupan. Adam ketika diciptakan dari tanah liat, itu belum ada darahnya, karena masih berbentuk satu dari tanah liat nggak ada darah. Tapi ketika Allah menghembuskan nafas hidupnya kepada Adam, maka saat itu Adam hidup. Dan apa yang terjadi dalam hidup Adam, dalam tubuh Adam? Darah mengalir. Itu sebabnya perjanjian darah sangat berharga. Mulai dari perjanjian lama, itu darah banyak dituliskan. Bahkan dalam perjanjian baru, tahukah saudara, seharusnya kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan itu harus membawa korban. Saya nggak bayangkan kalau setiap orang setiap bulan atau setiap tahun, setiap minggu harus bawa korban. Ini tempat ini akan penuh, ya Pak, penuh dengan sapi, penuh dengan domba, burung dara, di mana-mana bunyi mo gitu kan. Kenapa? Karena korban. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya, maka pengganti dari semua itu siapa? Yesus Kristus. Sebab itu kita tidak bisa memandang rendah tentang arti daripada perjanjian darah. Perjanjian darah juga dibuat, bahkan iblis juga melakukan tipuan. Iblis ini adalah suka meniru. Saya suka bilang iblis itu tidak pintar tapi sok pintar. Jadi apa yang iblis lakukan selalu dalam perjanjian darah. Kalau saudara mungkin tahu tentang kehidupan perdukunan paranormal, mereka selalu minta darah, entah darah kambing hitam lah, ayam hitam, apa yang hitam gitu yang ada darah ya dipotong aja gitu kan ya. Kenapa? Karena darah. Iblis juga lakukan begitu, darah. Dan darah ini berbicara tentang kehidupan. Dan satu, kalau saudara mungkin saudara pernah mendengar, saya pernah membaca satu artikel, ada salah satu beberapa suku di muka bumi ini, seperti suku-suku yang ada di Afrika dan ada yang ada di suku Indian, ya, Amerika Latin, Amerika Selatan, dan di Amerika Utara. Mereka buat satu perjanjian begini. Kalau mungkin saya ini ceritanya suku dari Afrika lah, rambutnya udah di rebonding jadi lurus gitu ya. Saya sama Bu Ninda, kita bertemu karena begitu dekatnya. Lalu saya bilang sama Bu Ninda, kalau gitu kita bikin ini aja ikatan bahwa kita ini saudara, ya, kita bersaudara. Lalu apa yang mereka lakukan adalah dalam suku-suku di Afrika itu, mereka lakukan begini, mereka akan menoreh tangan mereka, ya. Lalu setelah tangan di bawahnya ada semacam bol, ya, mangkuk. Lalu tangan saya akan ditoreh, lalu tangan Bu Nida juga akan ditoreh. Lalu kami akan mengeluarkan darah, tetesan-tetesan darah di dalam bokor itu. Lalu darah itu dicampur jadi satu. Setelah menjadi satu, maka kita minum bagi dua. Maka di situ sah bahwa saya dan Bu Ninda menjadi saudara. Apa yang saya miliki itu menjadi miliknya Bu Ninda. Apa yang Bu Ninda miliki itu menjadi milik saya. Berarti mobil segala itu milik saya loh. jadi kita bersaudara. Bahkan mungkin anak-anak saya, anak-anak Bu Ninda, kalau mereka terjadi sesuatu hal, misalnya aduh kurang ongkos pulang ini kan ya, mau naik tuk-tuk atau mau naik apa gitu, mereka punya hak minta sama saya. Anak saya juga gitu, Bu ini kurang biaya untuk holiday keliling Europe ini sekalian shoppingnya, minta sama Bu Ninda, dan Bu Ninda harus kasih karena kita bersaudara. Itu begitu kuatnya. Bahkan dalam perjanjian itu ada satu istilah, kalau salah satu mengingkari maka kutuk itu terjadi. Mereka katakan maka terjadilah kecelakaan untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu jika perjanjian itu dilanggar. Ini dunia. Mereka lakukan itu. Jadi betapa pentingnya darah. Karena darah bicara tentang kehidupan. Ya. Darah dibuat begitu murahan seringkali oleh orang-orang, bahkan orang-orang yang telah mengenal Tuhan. Sebenarnya waktu saudara mengalami kesakitan, mengalami masalah, ketakutan apapun dalam hidup saudara, saudara adalah orang-orang yang punya perjanjian darah.
perjanjian itu tidak akan berlaku kalau saudara tidak mengingatkannya kembali. Dan dalam perjanjian itu mengandung nilai-nilai kuasa. Dalam perjanjian itu mengandung kuasa-kuasa perjanjian daripada apa yang Yesus lakukan di dalam hidup kita. Kuasa darah Yesus hanya berlaku bagi orang yang telah ditebus. Jadi kalau ada di antara mungkin saudara belum terima Yesus, darah ini tidak berlaku untuk saudara. Karena setiap saudara yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saudara yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kuasa darah ini berlaku. Dan orang-orang tebusannya mendapat kehormatan untuk tahu tentang kuasa darahnya dan menggunakannya. Ada banyak pengalaman saya secara pribadi waktu melayani orang-orang yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap. Waktu saya selalu pakai ayat di dalam Wahyu pasal yang ke-12, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. Dan waktu saya katakan darah Yesus berkuasa, tahukah saudara, iblis itu menjerit dan keluar. Bahkan kenapa? Waktu kita mengingatkan kembali tentang darah Yesus, dia ingat bahwa ada perjanjian daripada Yesus dengan iblis, bahwa setiap orang yang telah aku tebus itu mengandung darahku yang berkuasa. Bahwa setiap orang yang aku tebus ada perjanjian dengan aku, dan engkau tidak boleh menyentuh sedikit pun orang itu. Sebab itu waktu darah itu diperkatakan, iblis itu gemetar dan lari tunggang langgang. Dan waktu darah itu diperkatakan, maka pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan sedang terjadi kepada orang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, darah begitu berartinya. Satu kali saya ingat satu pengalaman di mana seorang ibu diikat oleh kuasa gelap. Ibu ini sudah begitu lama sebenarnya sudah melayani, saya tidak pernah berpikir kalau ternyata ada banyak embel-embel dalam hidup dia. Ya. Dan waktu dia mulai bermanifestasi kuasa-kuasa roh jahat itu, saya cukup dikejutkan karena saya katakan, saya tidak serba tahu, saya bukan ahli, dan saya cuma tahu bagaimana waktu Tuhan mengajar pada saat di lapangan itu. Dan waktu saya mulai berdoa, tiba-tiba suaranya itu berubah jadi jadi suara pria. Dari seorang ibu yang mukanya lembut, tiba-tiba mukanya bisa berubah seperti laki-laki. Ini laki-laki kan tulangnya lebih besar daripada wanita ya. Jadi tiba-tiba suaranya membesar. Dan saya nggak tahu, saya bilang, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Lalu Tuhan katakan darah Yesus. Dan saya ambil Alkitab saya bacakan kitab Wahyu. Saya masih tetap simpan tanda di Alkitab saya di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini. Tentang Wahyu pasal 10 tentang oleh darah anak domba. Saya ingat ada tumpahan minyak olive di sini. Karena iblis itu ngamuk. Waktu saya mau membacakan tentang kuasa darah Yesus, iblis ini ngamuk dan marah sekali, sehingga dia coba pegang tangan saya untuk tidak baca ayat ini, untuk tidak mengingatkan bahwa ada perjanjian antara pemilik kita, yaitu Yesus, dengan dia. Jangan sentuh milik kepunyaanku. Waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu juga darahnya, perjanjian darahnya berlaku untuk kita. Sebab itu Yesus berbicara tentang jangan sentuh, ini menjadi milikku. Dan waktu saya mengingatkan kembali dari kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai 12, saudara mungkin ingat lagu oleh darah anak domba. Dan itu iblis ngamuk, tangan saya dipegang, dia mulai pegang, dia berusaha untuk saya tidak bisa buka Alkitab ini, sehingga ada minyak dari seseorang yang ada bersama dengan saya itu tumpah. Dan saya masih ada tandanya di sini. Di sini ini mengingatkan saya bahwa darah Yesus itu berkuasa. Saat waktu saya katakan darah Yesus berkuasa, saat itu juga iblis lari tunggang langgang. Dia kembali normal suaranya seperti biasa. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak pengalaman di mana berjalan bersama dengan Tuhan secara mengagumkan, Dia lakukan sesuatu karena saya mengingatkan kembali perjanjian darah Yesus. Dan pagi ini adalah hari-hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus hanya dicurahkan kepada orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan telah dibasuh oleh darah Yesus. Saudara dapat memanggil Dia, saudara dapat berbicara di